Kali ini kita akan membahas bagaimana hukum yang terjadi pada orang-orang yang meninggalkan sholat. Secara garis besar, hukum orang yang meninggalkan sholat itu terbagi kepada dua. Yang pertama ditetapkan sebagai orang kafir, dan yang kedua wajib dibunuh. Ya, ini betapa melihat bahwa peran sholat itu sangat luar biasa pentingnya dalam ajaran agama Islam. Mari kita perhatikan beberapa hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat lalu dihukumi sebagai orang kafir. Yang pertama hadis an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pemisah antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka pemisah antara kafir dan dirinya sudah tidak ada lagi kalau begitu. Ya, artinya orang tersebut sudah dinyatakan sebagai orang kafir. Nah, ini sekali lagi saya katakan melihat betapa peran penting sholat dalam kehidupan beragama Islam. Sholat ini yang memang dijadikan sebagai satu indikasi besar bagi orang yang mengenal Allah sebagai Tuhannya. Cara untuk merealisasikan pengabdian kita kepada Allah sebagai Tuhan itu adalah dengan melaksanakan sholat. Karena itulah mereka yang meninggalkan sholat diancam banget oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai sebuah upaya untuk keluar dari ajaran agama Islam. Ketika Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya. Kemudian wa aqimis sholata lidzikri. Nah, ini lanjutan ayat berkait wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ya, untuk mengingat Allah. Tidak ada jalan yang Allah siapkan, tidak ada sarana yang Allah siapkan untuk bisa mengingat Allah lebih baik. Itu tidak ada lain adalah melaksanakan sholat. Nah, pernyataan Allah mengenai bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan diikuti dengan cara mengingatnya dengan melaksanakan sholat. Ini berarti kalau begitu antara Tuhan, antara Allah sebagai Tuhan dan realisasi hamba melaksanakan sholat untuk berhubungan dengan Tuhan melalui sholat, ini merupakan hal yang penting dan tidak boleh diputuskan, tidak boleh dihentikan walaupun cuma satu waktu. Ya, nggak boleh dihentikan, tidak boleh diputuskan, nggak boleh tinggalkan walaupun cuma satu waktu di antara waktu yang Allah tetapkan, yaitu sebanyak 5 waktu. Tetap siapapun yang meninggalkan dengan sengaja secara sadar lalu menganggap remeh sholat tersebut sebagai sebuah peribadatan penting dalam agama Islam, maka dia dihukumi sebagai orang kafir sekalipun yang ditinggalkan hanya satu sholat saja. Ya, itu beratnya meninggalkan sholat. Hadis yang kedua, an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan antara mereka adalah salat. Ya, perpisahan antara kita dan antara mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkannya, maka ia telah dinyatakan sebagai orang kafir. Sama hadisnya hampir mendekati. Hadis yang ketiga dinyatakan man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa saja yang menjaga salat, maka ia memiliki cahaya, bukti kebenaran dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Siapa yang tidak menjaga salat tersebut, maka ia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki tanda kebenaran, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf.
maka dia nanti di hari kiamat masuk ke dalam neraka tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya. Lalu dinyatakan wa qaunu tarikil muhafazah 'ala shalah ma'a a'immatil kufri fil akhirah yaqtadi kufrahu. Ya, keberadaan orang yang meninggalkan salat, keberadaan orang yang tidak mau menjaga salat, lalu dia ditempatkan bersama pemimpin-pemimpin besar dari kalangan orang-orang kafir yang tadi disebutkan, Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf, di akhirat kelak ini menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang kafir. Ya. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf itu adalah orang yang tidak sholat pasti. Ya. Dan karenanya dia dinyatakan sebagai orang kafir. Sekalipun kalau kita lihat Qarun, Fir'aun, Haman itu ada pada zaman Nabi Musa. Ya, karena zaman Nabi Musa juga ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ketika mereka itu adalah orang yang tidak mau sholat dan memang menyatakan kekafirannya, keingkarannya kepada Allah, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan ternyata orang yang tidak sholat itu ditempatkan bersama dengan mereka. Dan ini tempatnya adalah tempat pembesar-pembesar orang kafir. Ya. Qarun, orang kafir sangat luar biasa dalam menentang Nabi Musa. Fir'aun, Haman juga demikian. Fir'aun sampai mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Rabb yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Ya. Nah, dengan demikian kalau nanti di akhirat orang yang meninggalkan sholat ditempatkan secara bersama-sama dengan pembesar-pembesar orang kafir, pertanda bahwa orang yang tidak sholat itu, orang yang meninggalkan sholat itu, tingkat dosanya sebesar pemimpin orang-orang kafir tersebut. Ya, ini sangat berbahaya bagi kita kalau kita melalaikan pelaksanaan sholat. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, faman syaghalahu anha maluhu fahuwa ma'a Qarun. Orang yang tidak sholat disibukkan dengan hartanya, nanti dia akan tinggal bersama Qarun. Wa man syaghalahu anha milkuhu atau malikuhu fahuwa ma'a Fir'aun. Orang yang disibukkan ya kerjaannya oleh kerajaannya itu, ya disibukkan oleh kerajaannya sampai meninggalkan sholat, maka dia akan tinggal bersama Fir'aun. Wa man syaghalahu anha riyasatuhu wa wazaratahu fa huwa ma'haman. Orang yang tidak melaksanakan sholat karena kesibukannya sebagai pemimpin dan sebagai menteri misalnya, sebagai pejabat, ya, maka dia nanti di neraka bersama Haman. Wa man syaghalahu anha tijaratuhu fa huwa ma'a Ubay bin Khalaf. Adapun orang-orang yang disibukkan oleh perdagangannya, oleh bisnisnya sampai meninggalkan sholat, maka dia akan ditempatkan bersama Ubay bin Khalaf. Nah, ini sebagai bukti bahwa ya sholat itu merupakan hal yang penting. Ketika meninggalkannya diancam oleh Allah akan ditempatkan bersama pembesar-pembesar orang kafir. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salati. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad tidak pernah melihat sesuatu tentang amal ibadah yang apabila meninggalkannya bisa menjadi kufur kecuali sholat saja. Ya. Jadi kalau kita ninggalin puasa enggak dinilai kafir. Kita ninggalin zakat itu gampang, diolah-olah tuh zakat bisa, ya. Kita ninggalin haji, itu lebih berat lagi, emang lebih gampang lagi, ya. Itu semuanya kalau kita tinggalkan tidak menyebabkan menjadi kafir. Tapi kalau sholat ditinggalkan, apalagi dengan sengaja, sadar bahwa itu kewajiban, lalu diremehkan, maka dia akan dinyatakan sebagai orang kafir. Ya, puasa banyak, ya, cara meninggalkan puasa, ya. Dan pada waktu meninggalkannya nanti punya waktu untuk dialihkan ke tempat yang lain, waktu yang lain, ya.
Hari ini kita mau pulang kampung di bulan Ramadan, ya, seminggu gitu perjalanannya. Seminggu nggak puasa nggak jadi masalah, ya, karena alasan perjalanan. Tapi dalam perjalanan ninggalin sholat, dosa besar, ya, nggak bisa. Kalau sholat nggak bisa ditinggalkan dalam perjalanan, karena memang sholat dalam perjalanan Allah sudah atur kembali, ya. Tapi kalau yang namanya puasa, memang diperintahkan, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Kalau kalian bepergian jauh, kalian sakit, ganti aja nanti di hari yang lain. Memang ada perintahnya untuk melaksanakan pemindahan puasa pada hari yang lain. Tapi kalau sholat, hari itu sholat, hari itu wajib dikerjakan. Tidak bisa dipindahkan ke hari yang lain. Mungkin bisa dipindahkan prosesnya, jamnya saja. Zuhur ke asar, asar ke zuhur, maghrib ke isya, atau isya ke maghrib. Subuh nggak bisa diolah-alik lagi, ya, nggak bisa diotak-atik lagi. Udah segitu waktunya yang Allah atur. Saking pentingnya melaksanakan sholat, sehingga sholat tidak ada dan tidak diajarkan oleh Allah untuk dipindahkan ke hari lain. Orang berzakat, ya, gampang banget itu untuk mengubah muzaki menjadi tidak muzaki, ya. Pemberi zakat tidak lagi menjadi pemberi zakat. Misalnya begini, ada seseorang yang memiliki kambing, zakat kambing itu 40 ekor, ya. Mudah-mudahan sudah dibahas nih. Zakat kambing 40 ekor. Anggap orang tersebut punya kewajiban zakat, ya, bulan Januari tahun 2023 nih nanti. Dia sudah bekerja mengembala atau memelihara kambing dari tahun 2002 bulan Januari awal. Tahun 2002 Januari itu dia udah punya kambing. Nah, beternak sampai akhirnya Desember, itu namanya satu tahun haul namanya. Ketika dihitung jumlah kambingnya, ya, sebelum bulan Desember saja sudah sampai 40 ekor, udah beranak pinak tuh kambingnya. Maka bulan Januari seharusnya si pemilik kambing ini berzakat 1 ekor kambing, ya, berzakat 1 ekor kambing. Bagaimana supaya enggak berzakat? Ya, gampang, ya. Yang pertama, potong kambingnya, ya, sehingga jumlahnya yang tadi 40 menjadi 39. Udah hilang tuh kewajiban zakat, ya. Kalau nggak dipotong, gampang jual, ya. Bulan Desember tahun 2022 bilang aja nggak punya duit, mau masak, mau beli ini, mau beli itu, jual kambing 1, ya kan? Jadi jumlahnya pas Januari 2023 sudah 39, kurang 1. Artinya kalau kurang dari nisabnya, walaupun sudah 1 haul dikelola kambing tersebut, tidak ada kewajiban zakat. Ya, dan itu dalam segi fikih yang sedemikian itu sangat memungkinkan terjadi, ya. Haji, wah, kondisi sekarang kita saja sulit untuk kita melaksanakan ibadah haji. Walaupun mungkin bapak-bapak sudah ada yang lunas kali bayar hajinya, ya. Tapi belum tentu ketika sudah lunas, istitoahnya itu berarti dalam kemampuan membayarnya sudah, lalu kemudian bisa serta-merta pergi haji. Tidak, ya. Berarti semua amal ibadah menurut para sahabat, jika ditinggalkan, jika dialihkan tempatnya, waktunya dan sebagainya, tidak akan terkena hukum kafir kecuali sholat, ya. Sholat di mana saja kita berada, ya, hari itu kewajiban sholat wajib dilaksanakan dan wajib dijalankan, ya. Tuh pentingnya sholat seperti itu. Yang terakhir tentang kewajiban, ya, meninggalkan sholat ini dihukumi kafir, dikatakan bahwa anna man taraka sholata fardin wahidah, ya, muta'ammidan hatta yakhruja waqtuha fa huwa kafirun murtadun. Berapa banyak yang menjadikan kafir kalau ditinggalkan salat tersebut. Di sini dikatakan bahwa, ya, orang yang meninggalkan salat fardu 1 saja secara sengaja, sadar bahwa dia punya kewajiban untuk melaksanakan salat, lalu tidak dikerjakannya, apalagi sampai tasahul itu meremehkan salat tersebut, ya, menganggap itu bukan kewajiban dan lain sebagainya, sehingga akhirnya keluar dari waktu salat tersebut, fa huwa kafirun murtadun, maka itu menyebabkan dia menjadi kafir dan murtad, ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Hazm, di mana pendapat tersebut datang dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal dan Abu Hurairah serta selain daripada sahabat-sahabat besar Nabi.
Ini pertanda betapa bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia. Berikutnya adalah hadis yang menjelaskan tentang mestinya sini wajib dibunuh nih ya, bukan kafir. Mungkin judulnya diganti di Bapak. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya dibunuh orang yang meninggalkan sholat begitu. Ini bagiannya keduanya soalnya ya. Wajibnya dibunuh untuk orang yang meninggalkan sholat. Yang tadi di atas kafir. Ada beberapa hadis dinyatakan oral Islam wa qawaiduddin salasah alaihinna ususul Islam. Man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafirun halalud dam. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubah wa shaumi Ramadan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya dibunuh bagi orang yang meninggalkan Islam diantaranya adalah ya, tali ikatan Islam dan kaedahnya ada 3. Di atas 3 pondasi tersebut Islam berdiri. Siapa yang meninggalkan satu di antara 3 tersebut, maka dia dinyatakan kafir halalud dam. Halalud dam itu artinya halal darahnya untuk dibunuh. Apa saja 3 pondasi tersebut? Syahadatu alla ilaha illallah wassalatul maktubah wa shaumi Ramadan. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian melaksanakan salat wajib dan melaksanakan puasa bulan Ramadan, ya. Ini termasuk yang dinyatakan wajibnya dibunuh bagi orang yang meninggalkan 3 perkara ini. 3 perkara yang pertama itu syahadat, itu bukan meninggalkan syahadatnya saja, tapi meninggalkan agamanya, dalam arti murtad kalau begitu, ya. Kalau yang kedua salatul maktubah, itu memang tidak melaksanakan sholatnya. Dan yang ketiga puasa Ramadan, yaitu dengan sengaja tidak mau melaksanakan puasa Ramadan. Nah itu nanti orang yang melanggar 3 perkara ini dianggap wajib dibunuh, halal darahnya dalam agama Islam. Kemudian dikatakan man taraka minhunna wahidatan billahi kafirun wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Siapa yang meninggalkan di antara 3 tersebut, salah satu di antara 3 tersebut, demi Allah orang tersebut sudah dinyatakan kafir dan tidak diterima baik amal wajibnya maupun bagi amal sunnahnya, ya. Yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang wajibnya dibunuh bagi orang yang meninggalkan salat adalah umirtu an uqatilan nas hatta syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Kata Ibnu Umar mengatakan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mereka mau melaksanakan salat, mengeluarkan zakat. Apabila telah mereka lakukan hal yang sedemikian itu, yaitu syahadat, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat, maka harta mereka dan darah mereka wajib dilindungi, akan terlindungi darah dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau berdasarkan aturan agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini ingin menyatakan begini para Bapak sekalian. Ada yang menjadikan perintah dari Allah dan Rasul-Nya kepada kita dan kepada umat Islam seluruhnya untuk berdakwah kepada sesama manusia agar mereka mengungkapkan dan mengucapkan syahadat, agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, walaupun nanti ada kaidah-kaidah tertentu ya dalam dakwah. Misalnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau mereka sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka lalu melaksanakan salat, lalu mereka melaksanakan zakat. Nah, orang yang sedemikian ini di dalam agama Islam hartanya dan darahnya wajib dilindungi. Ya, kalau seandainya ya ada sebuah negara ya bagi rakyatnya yang sudah melaksanakan syahadat dan melaksanakan salat serta mau mengeluarkan zakat, mereka itu tidak boleh dihukum
Tidak boleh diperangi karena harta dan darahnya itu terlindungi. Kecuali berdasarkan Islam. Artinya kalau ada undang-undang, ada peraturan-peraturan yang ditentang oleh orang ini atas dasar Islam, nanti kemungkinan besar ada hukuman-hukuman tertentu yang harus dilaksanakan. Dan juga hal-hal yang terkait dengan pahala, hisab dan lain sebagainya, itu nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya 3 perkara ini menjadi besar peranannya dan penting, dan apabila itu dilanggar bagi orang yang sudah masuk ke dalam frame Islam, ke dalam agama Islam, mereka akan terkena hukuman dalam hal uqatila, ya, saya harus membunuhnya. Ini lebih-lebih kalau seandainya ya hadis ini diterapkan pada negara yang berdasarkan agama Islam. Kalau di Indonesia sih nggak mungkin kita melaksanakan ini, ya. Kemudian pada hadis yang ketiga, innahu yastamilu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Nanti akan ada ya pemimpin-pemimpin yang bekerja, yang muncul di hadapan kalian, maka kalian kenal, bisa jadi juga kalian mengingkarinya. Faman kariha faqad bari'a, yang membenci mereka maka ia telah lepas. Waman ankara faqad salima, yang mengingkarinya maka ia selamat. Walakin radiya wa taba'a, akan tetapi dia harus redha dan harus mengikuti. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alla nuqatilahum, haruskah kami memerangi mereka? Qalu la, tidak. Ma sallu, selagi pemimpin tersebut melaksanakan salat. Di sini dikatakan ja'alal mani amin muqatali umara'il jur as-salah, ya. Rasulullah menjadikan untuk dicegahnya pembunuhan pemimpin yang zalim itu selagi mereka masih melaksanakan sholat. Jadi gini para bapak sekalian, Nabi itu termasuk ya orang yang memiliki visi masa depan jauh begitu. Salah satunya beliau memiliki ya, kalau kita mungkin ramalan kali begitu, bahwa nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim, kira-kira begitu. Ya. Pemimpin-pemimpin yang zalim ini dapat dipastikan ya tidak akan memberikan nilai yang bagus pada masyarakatnya, merugikan masyarakatnya. Tetapi setiap warga negara tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan buruk terhadap pemimpin ini, ya. Mereka harus redha dan mereka harus ikut atas aturan-aturan yang diterapkan. Lalu sahabat bertanya, kalau kami wajib redha dan kami wajib ikut, tetapi kami dizalimi, apakah kami wajib memerangi mereka? Apakah kami wajib membunuh pemimpin yang zalim tersebut? Nabi menjawab, tidak boleh. Ya, kalau kalian punya pemimpin yang zalim sekalipun, kalian tidak membolehnya dengan ketentuan selagi mereka melaksanakan sholat. Ya, selagi mereka menjalani sholat. Kalau pemimpin sezalim-zalim apapun tapi dia masih melaksanakan sholat, maka ini menjadi penghalang bagi kalian untuk membunuh mereka. Karena kalau dia masih sholat, ya sekalipun mungkin zalim kepada bangsanya, mereka tetap adalah orang Islam. Sesama umat Islam itu tidak benar untuk saling memerangi, saling membunuh. Ya, nah terutama apabila ya standarnya adalah masih melaksanakan sholat. Ya. Jadi umat Islam sesama umat Islam, itu jelas tidak dibenarkan untuk saling membunuh, ya, saling ya menghilangkan nyawa. Apalagi kalau dua posisi, dua kubu yang mungkin ribut, yang mungkin berantem, yang mungkin apalah segala macam, dia ternyata dua-duanya masih melaksanakan sholat, yang disebut dengan sebagai ahlul qiblah katanya, ya, disebut dengan ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu orang yang masih menghadap kiblat untuk melaksanakan salat, maka mereka tidak boleh diancam atau diperangi atau dibunuh ya selagi masih melaksanakan salat tersebut. Berarti kalau begitu salat peranannya besar sekali ya. Di antaranya adalah bahwa ya sezalim-zalimnya pemimpin, sezalim-zalimnya orang yang mungkin membuat kerugian bagi banyak ya anak bangsanya, tapi dia masih melaksanakan salat. Agama melarang ya untuk menyakiti atau membunuh pemimpin yang sedemikian tadi. Berikutnya ada hadis ya dikatakan saya persingkat saja ini, ada seseorang
pada saat itu berkata kepada Rasulullah, ya, di saat Ali datang membawa emas dari Yaman katanya, ya, emasnya kecil, Zuhaibah, ya, Zuhaibah, zahabun itu emas, tapi Zuhaibah itu emas kecil-kecil. Akhirnya Rasulullah membagi emas tersebut menjadi 4 bagian, ya. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah membagi emas kecil menjadi 4 bagian, kan makin kecil aja kalau begitu. Ini orang laki-laki bilang, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Wahai Rasulullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Bayangin, Rasulullah diperintahin supaya bertakwa. Emang ada orang yang lebih hebat takwanya daripada Rasulullah, ya kan? Nah, lalu Rasul berkata, "Wailak, celakalah kamu. Awalastu ahaqqa ahlil ardi ayyataqiyallah." Ya, ayyataqiyallah. Bukankah aku ini adalah penduduk bumi yang paling pantas untuk saya nyatakan bahwa saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Artinya Nabi Muhammad Rasulullah, ya memang ya iyalah dia yang paling takwa di permukaan bumi ini, nggak ada lawannya bagi kita, ya kan? Nggak mungkin kita bisa melampaui hebatnya Rasulullah dalam segala segi kehidupan kita, ya. Sholatnya Rasulullah, ya lebih hebat beliau. Puasanya Rasulullah, lebih hebat beliau. Ya, infak dan zakatnya Rasulullah, lebih hebat beliau. Betapapun pokoknya, ya kan? Sebagai pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin di mana saja keberadaan Rasulullah itu pasti lebih hebat dan lebih sempurna beliau. Ya, dalam semua tindakan yang ada pada diri Rasulullah itu pasti melambangkan nilai-nilai takwa yang paling tinggi pada diri Rasulullah. Tidak mungkin kita melampaui kehebatan Rasulullah dalam segi apapun, ya. Maka ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, bertakwalah kamu," ya. Maka dibilang, "Celaka kamu, emang ada orang yang lebih hebat takwanya dibandingkan penduduk bumi yang ada di permukaan bumi ini." Kemudian orang yang tadi berkata bertakwa kepada Allah untuk Rasulullah, akhirnya ia berpaling. Lalu katanya Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, alla adribu unuqahu." Wahai Rasulullah, orang tadi itu boleh enggak saya penggal lehernya? Ya, Khalid bin Walid kan memang orang ahli perang dia. Faqala la, ya, Nabi menjawab, "Jangan. La'allahu ayyakuna yusalli." Boleh jadi ia masih mau melaksanakan salat, ya. Lalu Khalid berkata, "Wa kam min rajulin yaqulu bilisanihi ma laisa fi qalbi." Berapa banyak orang yang berkata di mulutnya bertentangan dengan hatinya, ya. Lalu Nabi mengatakan lagi, "Inni lam umar an anqaba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Ya, sesungguhnya saya tidak diperintahkan untuk menyakiti hati orang lain, ya, menyakiti hati manusia, dan juga tidak diperintahkan untuk merobek-robek perut mereka, ya. Tapi tadi tuh standarnya masih melaksanakan salat. Jadi orang ini yang sudah berkata tidak baik kepada Rasulullah hendak dibunuh oleh Khalid bin Walid, ya, karena perkataannya yang kurang pas, ya, kurang sopan kepada Rasulullah. Ketika minta izin untuk membunuhnya orang tersebut, ya, Khalid bin Walid, ternyata beliau dilarang. Ya, Rasulullah masih berprasangka baik, la'allahu ayyakuna yusalli. Jangan-jangan bisa jadi dia masih melaksanakan sholat. Ya, nah gara-gara masih melaksanakan sholatnya inilah perkataan-perkataan yang buruknya yang tidak pantas di depan Rasulullah tersebut itu dia dimaafkan, ya, dianulir begitu. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat, betapa pentingnya sholat tersebut. Sekarang kita masuk kepada pentingnya melaksanakan sholat berjamaah, ya. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 1/27 kali. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah tuh, ya, maka kita mendapatkan, ya, 27 kali pahala salat maghrib dibandingkan kalau kita sholat sendirian, ya. Itu kalau 27 kali 3, ya, 27 kali 3 kali 7 1 2 3 kali 2 6 81 rakaat kira-kira, ya. Jadi kalau kita sembahyang sendiri, ya, sholat maghrib itu harus ngulang kira-kira jumlah rakaatnya menjadi 81 rakaat,
karena harus ngulang 27 kali kira-kira begitu. Sementara kalau yang sedemikian dapat kita laksanakan hanya dengan cara berjamaah. Maka kalau kita sholat sendirian itu mungkin pahalanya 1, tapi kalau kita sholat berjamaah maka pahalanya meningkat menjadi 27 kali lipat. Hadis yang lain mengatakan sholatul rajuli fi jama'atin tud'afu ala salatihi fi baitihi wa sawqi 25 dhi'fan. Salatnya seseorang secara berjamaah itu akan dilipat gandakan apabila dibandingkan dengan salatnya di rumah dan di pasar. Ya, bukan di masjid kira-kira. Perbandingannya 1:25. Ya. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Yang demikian kalau dia berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian ia keluar menuju ke masjid, la yakhrujuhu illa shalah, yang tidak dia sengaja untuk keluar kecuali melaksanakan salat, lam yakhutta khatwatan illa rufi'at laha darajah. Dia tidak melangkah satu langkah kecuali derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hutta anhu biha khati'ah, dan dikurangi, diampuni, dihapus setiap langkah satu dosa yang ia kerjakan. Ya, jadi sebaiknya ini kalau kita mau sholat jamaah, wudunya di rumah, ya, wudu yang baik. Nah kemudian berangkat ke masjid. Setiap satu langkah naik derajat, turun satu dosa. Satu langkah lagi naik satu derajat, hapus satu dosa. Setiap langkah yang kita kerjakan kalau kita sholat berjamaah itu pahalanya itu sampai seperti itu. Ya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdits. Ya. Kalau seandainya dia sholat, kemudian dia berada di masjidnya, maka dia akan terus-menerus mendapatkan doa dari para malaikat selagi, ya, ada yang bilang selagi dia belum berhadas, selagi dia belum banyak berbicara. Ini kalau kita kayak begini nih, ya, namanya kita berada di masjid, ya, senantiasa berada di tempat kita sholat namanya. Nah, ketika kita berada di sini, malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan rahmat kepadanya, kasih sayangilah orang tersebut. Ya, ini kan pahala yang sangat luar biasa sekali. Wala yazalu fi salatin man tazara salah. Dia senantiasa dihitung dalam keadaan salat selagi dia menunggu salat. Ya, kita ini dari maghrib duduk di sini, namanya kita sambil nunggu salat Isya, maka kita dihitung dalam keadaan sholat walaupun kita tidak melaksanakan sholat. Tuh, hebatnya sholat berjamaah itu seperti itu. Hadis yang berikutnya mengatakan, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang yang buta datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun aku untuk datang ke masjid. Fa asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi fa yusalli fi baitihi. Lalu orang tersebut minta kepada Rasulullah untuk mendapatkan dispensasi supaya bisa sholat di rumahnya. Farakhasalahu, lalu Rasulullah mengiyakannya, memberikan dispensasi tersebut, ya. Falamma walla da'ahu faqala lahu, dan ketika orang tersebut mau balik dari hadapan Rasulullah dipanggil lagi. Hal tasma'un nida fi shalah, apakah kamu dengar panggilan azan di waktu mau salat? Qala na'am, ya Rasulullah, saya dengar panggilan azan. Kata Rasulullah, fa'ajib, kamu tetap wajib berjamaah. Bayangin, orang buta, enggak ada yang nuntun, rumahnya ini berarti jauh dari masjid, tetapi panggilan azan terdengar. Minta dispensasi supaya tidak melaksanakan salat berjamaah karena butanya dan karena tidak ada orang yang menuntunnya. Ya, awalnya Rasulullah mengiyakan, oke, kalau gitu kamu salat di rumah boleh. Pas ditanya lagi, kalau masjid ini melaksanakan azan, kamu dengar enggak azan tersebut? Iya ya Rasulullah, saya dengar, ya. Saya dengar azannya. Kata Rasulullah, enggak bisa, kamu enggak boleh salat di masjid, enggak boleh salat di rumah, tapi harus tetap salat berjamaah. Bayangin, orang yang buta diperlakukan oleh Rasulullah tetap wajib melaksanakan salat berjamaah. Rumahnya jauh dan tidak ada yang menuntunnya menuju masjid. Coba bayangkan bagaimana kita yang dalam keadaan mata kita normal, masih melihat, ya. Wah, berarti jauh lebih berat hukumannya dibandingkan dengan orang yang buta tadi. Yang buta saja Rasulullah tidak mau memberikan dispensasi supaya salat di rumah, apalagi yang
melek, yang sadar atau yang melihat. Hadis berikutnya, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtatibu summa amura rajulan fayumun nas summa ukhalifahu ila rijalin fa akhriq alaihim buyutahum. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, sungguh betul-betul aku berkeinginan untuk memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu kemudian aku memerintahkan satu orang di antara jamaah untuk mengimami jamaah manusia yang ada di masjid. Sementara saya akan menyalahi mereka atau keluar dari mereka. Lalu aku akan cari laki-laki atau orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya. Fa ukhriq alaihim buyutahum, lalu akan aku bakar rumah mereka. Coba bayangin ya. Rasulullah punya keinginan, singkatnya Rasulullah pengen banget membakar rumah orang yang di waktu sholat berjamaah berjalan, dia ada di rumah dan tidak sholat berjamaah. Ya, Rasul pengen bakar tuh rumah orang yang kayak begitu katanya. Kenapa? Tidak lain adalah karena melihat betapa pentingnya melaksanakan sholat berjamaah. Tentunya ya, keberadaan kita sholat berjamaah kalau tidak ada udzur syar'i lah, pokoknya kayak gitu. Kalau dalam kondisi aman atau kondisi sekarang tapi masih bisa dicari solusinya, ya itu berarti sholat berjamaah masih dinyatakan hal yang penting. Sampai-sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Berikutnya yang terakhir, hadis mengatakan ma min salasatin fi qaryatin wala wadwin la tuqamu fihi mushalah illa qad istahwada alaihimu syaitan. Manakala ada 3 orang ya di situ di kampung atau di desa, tetapi mereka tidak mau melaksanakan salat berjamaah, illa qad istahwada alaihimu syaitan, maka mereka yang ada di kampung tersebut yang tidak melaksanakan salat berjamaah, berarti dia itu sudah dikuasai, sudah diganggu oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk selalu berjamaah. Fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Ingat bahwa sesungguhnya serigala itu hanya makan kambing yang menyendiri dan jauh. Ya. Kalau di hutan-hutan dan lain sebagainya ada kambing geroyok-geroyokan, itu paling tidak serigala masih bingung milih yang mana, ya. Walaupun dia tahu itu kambing, dia punya kekuatan untuk merobohkan salah satu di antara kambing tersebut, tapi kalau jumlahnya banyak, serigala masih bingung. Ya, untuk memilih yang banyak tersebut, yang mana yang harus diterkamnya. Tapi kalau ada satu kambing memisahkan diri dari kelompok kambing tersebut, itu mah ancamannya bagi serigala enak banget. Ya, kambing sekencang-kencangnya kambing larinya seapa, ya kan? Dibandingkan dengan kekuatan serigala. Nah, itu artinya betapa bahwa orang yang melaksanakan sholat sendirian itu terganggu oleh setan sangat luar biasa sekali, ya, sehingga mungkin bacaannya rusak, khusyuknya hilang, ya, ingat rokaatnya juga berantakan dan lain sebagainya. Nah, makanya penting untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau ada apa-apa istilahnya dalam berjamaah, makmum tuh lupa, ya, udah ikutin imam aja, ya. Imam yang mimpin ada ini, ya kan, udah kita mau salat nyantai kalau jadi makmum tuh, ya. Yang mungkin punya perhatian khusus dan khusyuk besar, yaitu harusnya adalah imam karena dia memimpin banyak orang begitu. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan ya dosa-dosa dan hukuman bagi mereka yang meninggalkan salat berjamaah, meninggalkan salat, dan pentingnya kita melaksanakan salat berjamaah.